Terlahir dari keluarga yang miskin, anak itu berinisiatif untuk membantu orang tuanya dengan cara berjualan di sekolah. Heh miskin, sini gue beli dagangan lo. Heh gendut, lo gak denger apa yang gue bilang? Berhenti lo! Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke channel YouTube @suaratelepon ini. Dan teman-teman terima kasih buat kamu yang masih mendengarkan aku sampai episode ke-10 30 hari bercerita. Masih ada 20 episode lagi yang akan aku tayangkan dan kamu boleh banget teman-teman buat ngirimin cerita-cerita yang kamu punya. Kirim aja ke direct message @kecabut atau @suaratelepon meskipun yang nonton video ini hanya 30, 40 atau paling tinggi kalau nggak salah ada 100. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin di masa depan video ini akan ditonton lagi oleh siapapun itu dan mendapatkan viewers yang lebih banyak. Dan di malam kali ini teman-teman aku ingin membacakan sebuah cerita yang aku beri judul Bullying. Cerita ini ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Bullying. Andi, bangun. Udah siang bukannya bangun cari kerja malah tidur-tiduran. Gimana mau bantu ibu kalau gitu caranya? Dasar anak gak berguna. Pergi sana cari kerja. Iya bu, ini Andi udah siap. Hari ini ada interview kerjaan. Andi berangkat dulu. Andi menjawab omelan ibunya sambil pamit keluar rumah untuk pergi menuju interview kerja yang akan ia hadiri. Andi adalah laki-laki muda yang sudah 5 tahun ini lulus kuliah dan sejak ia lulus, ia belum pernah mendapatkan pekerjaan. Hari-harinya ia lewati dengan mencari lowongan pekerjaan di semua media, mulai dari koran, internet, sampai kertas-kertas yang tertempel di papan pengumuman. Ketika ia berjalan melalui perkampungan kumuh tempat ia tinggal, di sebuah gang Andi melihat seorang anak kecil yang mendorong sepedanya. Dengan perawakan yang besar dan perut yang menggembung hingga pusarnya keluar menyembul dari kaosnya yang kekecilan, anak kecil itu berjalan melewati depan mata kepala Andi. Tidak jauh dari sana ada segerombolan anak muda yang mengejek anak kecil itu. Heh miskin, sini gue beli dagangan lo. Heh gendut, lo gak denger apa yang gue bilang? Berhenti lo, teriak salah satu pemuda itu. Anak kecil itu tidak bergeming dan ia tetap saja berjalan sambil mendorong sepedanya. Tiba-tiba, salah satu pemuda itu mendorong sepedanya hingga semua dagangannya jatuh dan kotor sehingga tidak bisa dijual lagi. Melihat kejadian itu di depan mata kepalanya, Andi tidak bergeming. Dia hanya diam dan terpaku. Hatinya sedih karena ia teringat kepada masa lalunya. Andi melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai ke ujung gang di jalan raya, Andi lalu naik ke sebuah mikrolet yang membawanya ke tempat interview yang ia tuju. Di dalam bus itu, ia hanya melihat ke jalanan Jakarta melalui kaca mikrolet yang sudah kusam, diiringi oleh lagu-lagu dari pengamen jalanan. Andi terbuai dalam lamunan masa lalunya. Di dalam lamunannya ada seorang anak yang sangat dikucilkan di sekolahnya dulu. Anak itu sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan karena ia agak sedikit berbeda. Terlahir dari keluarga yang miskin, anak itu berinisiatif untuk membantu orang tuanya dengan cara berjualan di sekolah. Tapi sama dengan kejadian yang baru saja dilihat oleh Andi, justru teman-teman dari anak ini selalu mengejeknya. Setiap hari ia selalu menjadi sasaran oleh teman-temannya, mulai dari dipukuli, dikucilkan, hingga diludahi. Semua itu dilakukan di sekolah, tempat ia belajar dan berjualan. Mampang, 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 mampang! Teriak kernet mikrolet ini membangunkan Andi dari lamunannya. Ia tersadar karena tujuannya sudah dekat, dan ia lalu bergegas berdiri untuk turun dari mikrolet tersebut. Andi lalu masuk ke dalam sebuah gedung perkantoran yang tinggi sekali, sebuah bangunan yang menjulang tinggi ke atas langit. Ia duduk di sebuah ruangan yang berisi para peserta interview lainnya. Ia duduk sendirian di sudut ruangan karena merasa dirinya lah yang paling tua di antara para peserta lainnya. Tidak berani mengobrol dengan peserta lain, Andi lalu terdiam, matanya kosong, dan ia melanjutkan lamunannya di mikrolet tadi.
Terbayang jelas dari fisik anak itu, seorang pelajar yang gendut, memakai seragam yang lusuh dan kekecilan dengan perawakan yang tidak terurus dan cara berjalan yang selalu menunduk. Tanda ia tidak siap untuk menghadapi dunia. Sembari berangkat menuju sekolah, anak itu membawa sebuah keranjang yang berisi makanan yang siap ia jajakan. Ketika dagangannya tidak habis di sekolah, anak itu selalu berkeliling ke kampung dan kampung sambil menenteng keranjang bawaannya untuk menjual dagangannya itu, dan jika belum habis, ia tidak akan pulang ke rumah. Itulah yang menyebabkan seragamnya lusuh, karena ia hanya memiliki satu set seragam yang dipakai berulang kali hingga warnanya menjadi kuning bekas keringat dan tercium aroma yang tidak sedap. Andi, Andi, seorang wanita memanggil nama Andi untuk masuk ke ruangan interview. Andi yang kaget dengan panggilan namanya, lalu berdiri dan berjalan menuju ruangan interview. Ketika ia masuk ke dalam ruangan itu, seorang laki-laki dengan pakaian rapi dan rambut yang disisir ke samping menjabat tangannya. Andi diam dan terpaku, hingga pria ini mengajaknya bicara. "Andi, apa kabar?" tanya pria itu kepada Andi. "Budi?" jawab Andi dengan tangannya yang gemetar. "Sudah lama sekali ya, sejak kita sekolah di satu SMA yang sama, ternyata bisa bertemu lagi di sini," jawab Budi kepada Andi sambil tersenyum. "Eh, iya, Budi, maafkan aku. Dulu aku selalu mengerjaimu, dan jika kamu membenciku, aku bisa pergi hari ini," tanya Andi kepada Budi sambil menundukkan kepalanya dan mereka duduk saling berhadapan. "Andi, jika aku selalu mengingat masa lalu itu, bagaimana kamu mengerjaiku, kamu memukuliku, bahkan kamu meludahi aku dan daganganku, aku pasti akan sangat membencimu. Tapi aku sudah memaafkanmu. Beruntungnya aku memiliki ibu yang sangat baik. Ketika ibu tahu aku mendapat perlakuan tidak menyenangkan, ia selalu berkata kepadaku, setiap kejadian pasti selalu memiliki alasan. Dan ia tetap memintaku untuk bersabar. Lalu, bagaimana dengan ibumu? Apakah ia menaruhkan nilai yang sama seperti ibuku?" Setiap kejadian pasti memiliki alasan. Dan kalau kamu teman-teman tahu nilai apa yang aku beri di dalam cerita ini, mungkin kita bisa ngobrol di kolom komentar YouTube Suara Telepon ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bersuara dengan karya.